Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Talita Dalila Diva, NPM 2315061. Pada video kali ini, saya akan monitoring server menggunakan SNMP dan juga PRTG. Nah, untuk SNMP-nya itu dihubungkan dengan Ubuntu server. Di sini, kita akan coba untuk login dulu. Di sini, kita akan sambungkan Ubuntu-nya dengan Pati supaya kita bisa langsung copy paste saja. Mhm. Nah, di sini kita akan langsung di sini saya akan lakukan untuk instalasi dari SNMP-nya. Yang pertama kita akan install dan konfigurasi MSNPD. Selanjutnya di sini saya akan langsung sudah PT install SNMPD. Selanjutnya di sini kita sudah nano, kita ganti jadi seperti ini. Di sini kita akan sesuaikan untuk um, recommendation-nya. Baiklah, di sini saya sudah menambahkan untuk UDP-nya itu 161. Kita akan langsung eh, kita simpan. Ya, di sini kita akan aktifkan layanan. Sekarang kita cek apakah SNMP-nya itu berjalan. Nah, untuk SNMP-nya itu belum berjalan karena kita masih belum sudo apt install SNMP. Iya. Kita lihat lagi, kita konfigurasikan. Sekarang kita akan coba cek status. Dilihat bahwa statusnya sudah aktif. Sekarang kita pastikan untuk SNMP-nya itu kalau dan kita lewat
Sekarang kita akan lihat statusnya dan bisa dilihat statusnya itu aktif. Sekarang kita akan lanjut ke PRTG. Baiklah, di sini saya akan membuka PRTG. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, monitoring server ini merupakan hal yang penting untuk menjaga kestabilan dan performa sistem. Salah satu metode monitoring yang paling umum sering digunakan adalah SNMP atau Simple Network Management Protocol yang memungkinkan server mengirim data status perangkat ke tool monitoring seperti PRTG Network Monitor. Nah, dalam percobaan kali ini, saya akan melakukan proses instalasinya dan juga memantau PRTG, parameter utama pada servernya, yaitu yang pertama ada CPU load, yang kedua memory usage, yang ketiga storage usage, yang keempat interface traffic, dan ada tambahan yaitu uptime. Nah, monitoring ini akan dilakukan selama 3 jam dengan simulasi beban sistem agar hasil pengamatan lebih realistis. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk membuka dari si PRTG. Nah, di sini bisa dilihat kita untuk memantau PRTG-nya, kita bisa menambahkan sensor pada device. Kita akan tambahkan dengan nama Ubuntu SNMP. Kemudian di sini saya akan mencantumkan IP dari si Ubuntu-nya. Untuk IP-nya itu 192.168.1.4. Nah, itu kita langsung oke. Kita tunggu. Di sini bisa dilihat saya sudah membuat SNMP-nya, si Ubuntu SNMP-nya. Dan saya akan add sensor. Nah, untuk sensor yang pertama itu kita akan cari SNMP Linux dan ini traffic kita tambahkan. Ini kita pilih, kita checklist, kita create. Kemudian di sini kita tambahkan lagi sensor lain, yaitu CPU load. Ini kita create. Kita tambahkan sensor lain, yaitu yang ketiga sensor memori, SNMP memory. Kita checklist semuanya, kita create. Kita tambah lagi baru 3 sensor, kita tambah sensor uptime. Ini versi 2. Kita create. Kita tambah lagi sensor disk free untuk storage. Kita checklist, kita create. Nah, ini sensornya sudah semua. Sekarang kita tinggal tunggu untuk statusnya supaya up. Jadi sebelumnya kita sudah menambahkan 5 sensor yaitu CPU, memori, kemudian storage, lalu traffic dan juga sistem uptime. Nah, masing-masing sensor ini mempunyai fungsinya. Di CPU load ini, sensor SNMP CPU load, fungsinya untuk memantau penggunaan CPU. Kemudian untuk SNMP memory itu fungsinya untuk persentase RAM-nya terpakai itu berapa. Nah, untuk SNMP disk free untuk storage itu berfungsi untuk melihat ruang penyimpanan yang tersisa. Kemudian untuk SNMP traffic atau network interface traffic itu fungsinya untuk melihat lalu lintas upload atau download. Nah, yang terakhir itu ada SNMP uptime, merupakan sistem uptime yang berfungsi untuk melihat durasi servernya aktif. Nah, di sini kita tunggu saja sampai
kondisinya checklist. Nah, di sini sudah checklist. Kita akan melihat grafiknya dan kita akan tunggu selama 3 jam. Kita pantau untuk di grafiknya. Setelah kita sudah pantau selama 3 jam, kita standby. Nantinya kita akan lakukan analisis bagaimana hasil dari grafik yang telah berjalan tersebut. Baiklah, jadi setelah dilakukannya monitoring selama 3 jam menggunakan PRTG Network Monitor terhadap Ubuntu server yang dijalankan di VirtualBox, kita telah memantau melalui protokol SNMP V2C untuk melihat performa server meliputi CPU, memori, storage, network traffic, dan juga uptime. Nah, di sini terdapat 13 sensor aktif dan untuk pada sensor yang pertama dan kedua ini merupakan sensor traffic. Yang dimana kita akan lihat si grafiknya setelah 3 jam, sensor 001 IO traffic ini memantau aktivitas jaringan internal pada interface loopback atau ILO. Nah, hasil monitoring ini menunjukkan traffic data sangatlah rendah, hampir 0 Mbit. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas data eksternal melalui interface karena loopback hanya digunakan untuk komunikasi internal sistem. Kondisi ini menandakan sistem itu berjalan normal tanpa aktivitas berlebihan di jaringan internalnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sensor traffic yang kedua, itu ada di 002 endpost. Nah, ini sensor ini mencatat lalu lintas jaringan pada interface utama yaitu EMP0S3 yaitu koneksi antara Ubuntu server dan juga host Windows atau PRTG ini. Nah, selama pemantauan dari 3 jam ini, grafik menunjukkan aktivitas trafik itu rendah dan stabil di bawah 0,01 Mbit per second. Nah, tidak ditemukannya adanya lonjakan signifikan atau gangguan koneksi yang menandakan komunikasi SNMP ini antara server Ubuntu dan juga PRTG itu berjalan stabil serta lancar. Nah, hal ini menegaskan bahwa jaringan virtual atau Big Data Adapter itu berfungsi baik dan koneksi monitoring itu berjalan dengan optimal. Sekarang kita akan lanjut untuk sensor yang kedua yaitu CPU load. Di sini sensor CPU load ini adalah sensor CPU yang dimana sensor ini berfungsi untuk memantau penggunaan prosesor atau CPU server. Nah, kita lihat grafiknya. Dapat dilihat grafik memperlihatkan penggunaan CPU berada di kisaran 5-20% sepanjang waktu pemantauan 3 jam ini. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa aktivitas CPU itu ringan dengan fluktuasi kecil akibat proses SNMP dan layanan sistem dasar. Nah, kondisi ini menandakan bahwa CPU beroperasi efisien dan stabil, serta monitoring PRTG tidak memberikan beban berlebih pada kinerja server ini. Kita lanjut ke sensor eh, memori. Di sini sensor memori itu ada 3. Yang pertama sensor physical memory. Nah, untuk sensor physical memory ini dapat dilihat sensor ini memonitor penggunaan RAM fisik yang aktif pada Ubuntu server. Nah, selama 3 jam dari monitoring ini, rata-rata pemakaian RAM-nya itu berada di kisaran 60-70% yang masih dalam batas aman. Nah, tidak terlihat adanya lonjakan ekstrim, menandakan bahwa manajemen memori sistem berjalan baik dan stabil. Nah, hal ini membuktikan bahwa server mampu menjalankan proses monitoring dan sistem operasi secara efisien tanpa tekanan memori berlebih. Sekarang kita lihat untuk sensor memori yang kedua yaitu swap space, yang dimana sensor ini untuk mengukur penggunaan swap memory, yaitu area di disk yang digunakan sebagai cadangan memori. Nah, dapat dilihat grafik menunjukkan nilai swap mendekati 0% karena RAM utama itu mencukupi untuk seluruh kebutuhan proses. Hal ini adalah kondisi ideal karena penggunaan swap yang bisa saja tinggi itu bisa memperlambat sistem. Dengan swap yang tidak terpakai, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan memori pada server sangatlah efisien. Sekarang kita lihat untuk sensor memori yang virtual memory. Nah, di sini sensor ini dapat
menampilkan total kapasitas memori virtual gabungan antara RAM dan juga swap. Nah, selama monitoring 3 jam ini, grafik menunjukkan bahwa penggunaan ini stabil tanpa fluktuasi besar. Hal ini menandakan bahwa alokasi memori sistem berjalan dengan baik dan seluruh proses bekerja dalam batas penggunaan sumber daya yang sangat wajar. Sekarang kita lanjut untuk sensor uptime. Di sini kita pakai yang versi 2, yang dimana bisa dilihat sensor ini mencatat lama waktu sistem berjalan tanpa restart atau uptime. Nah, grafik menunjukkan peningkatan linear selama 3 jam monitoring tanpa gangguan, yang menandakan server ini tidak mengalami reboot atau crash. Nah, kondisi ini membuktikan bahwa stabilitas sistem sangatlah baik selama proses monitoring berlangsung dan semua layanan SNMP tetap aktif dengan komunikasi yang konsisten. Nah, lanjut kita lihat untuk sensor dari storage sendiri. Di sini sensor storage itu terdapat 6 sensor yang dimana masing-masing sensor itu ada fungsinya. Di sini untuk sensor storage yang disk free versi itu slash itu fungsinya untuk memantau kapasitas utama pada partisi root. Nah, hasil pemantauan ini menunjukkan bahwa ruang kosong lebih dari 85%, serta yang berarti penyimpanan utama masih luas dan sistem masih belum mengalami penurunan performa akibat ruang disk yang penuh. Nah, kondisi ini memastikan sistem itu siap digunakan untuk operasi jarak panjang. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang boot. Di sini bisa dilihat bahwa sensor ini memantau kapasitas penyimpanan pada partisi boot yang berisi file kernel dan juga konfigurasi boot. Nah, di sini sensor ini menunjukkan ruang kosong itu masih di atas 90%. Nih, 91%. Nah, untuk menandakan partisi itu aman dan tidak terjadi peningkatan ukuran file secara signifikan. Kemudian kita lanjut untuk storage yang ketiga yaitu dev. Nah, di sini partisi ini adalah area memori yang sementara atau shared memory yang digunakan sistem untuk operasi yang cepat. Nah, dapat dilihat pada grafik kalau sensor ini memperlihatkan penggunaan rendah dan stabil, menunjukkan tidak ada proses yang menghabiskan shared memory secara berlebihan. Sekarang kita lanjut untuk sensor yang keempat, yaitu storage run. Di sini sensor ini mencatat penggunaan ruang pada partisi run yang digunakan untuk data runtime sementara. Jadi selama pengamatan selama 3 jam, ruang penyimpanan itu masih lebih dari 85% kosong, yang menandakan tidak ada beban sistem berlebih dan seluruh proses runtime itu terkendali. Kemudian di sini kita lanjut untuk sensor storage yang run log, yang dimana partisi ini digunakan untuk menyimpan log file sementara selama proses sistem itu berjalan. Nah, bisa dilihat grafik ini menunjukkan bahwa grafiknya stabil, nilainya hampir konstan dengan penggunaan sangat kecil, artinya sistem itu tidak mengalami deadlock atau kelebihan proses aktif. Selanjutnya kita akan ke yang terakhir, yaitu disk free yang run user 1000. Nah, di sini jadi, partisi ini digunakan untuk file sementara milik user utama sistem, yaitu user atau user 1000. Nah, bisa dilihat dari grafik ini stabil dengan penggunaan rendah, menunjukkan aktivitas pengguna sangat minimal dan sistem itu berjalan secara efisien. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hasil monitoring selama 3 jam menggunakan PRTG Network Monitor ini. Yang pertama, semua sensor itu berstatus up atau hijau tanpa adanya timeout. Kemudian, aktivitas dari CPU dan jaringan sangatlah rendah, menandakan sistem itu stabil dan tidak terbebani. Kemudian, penggunaan memori dan storage itu berada di level aman dan efisien. Selanjutnya, untuk uptime itu meningkat stabil menunjukkan server berjalan terus-menerus tanpa adanya gangguan. Nah,
Yang terakhir itu sensor SNMP seperti CPU, memory, storage, traffic, dan uptime itu memberikan data yang akurat dan terintegrasi dengan baik ke PRTG. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan server Ubuntu dalam kondisi optimal dan stabil, serta konfigurasi SNMP ini berhasil memungkinkan monitoring real-time yang efisien dan akurat menggunakan PRTG. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.